Supir ambulans, perjalanan terakhir. Suasana Jakarta Barat di awal pandemi. Januari 2019 berakhir dengan rasa cemas yang tak kasat mata. Di wilayah Kamal, sebuah pemukiman padat di pinggiran Jakarta Barat yang berbatasan langsung dengan hamparan rawa dan proyek pergudangan, udara terasa lebih berat dari biasanya. Ocit, pria berusia 35 tahun dengan kulit legam terbakar matahari, sedang duduk di balai-balai depan rumah kontrakannya yang sempit. Di tangannya, sebuah radio kecil menyiarkan berita tentang virus baru yang mulai masuk ke ibu kota. Bagi Ocit, berita itu awalnya hanya angin lalu, sampai akhirnya dampak ekonominya menghantam pintu rumahnya sendiri. Ocit adalah tukang bangunan yang dikenal teliti. Namun dalam hitungan minggu, ponsel jadulnya berhenti berdering. Proyek renovasi rumah di perumahan elit dekat Cengkareng yang seharusnya ia kerjakan tiba-tiba dibatalkan. Para pemilik rumah ketakutan. Mereka tidak ingin ada orang asing masuk ke lingkungan mereka membawa virus yang katanya mematikan itu. "Cit, semen sudah naik. Orang-orang pada tutup pintu. Nggak ada yang mau bangun rumah sekarang," keluh rekannya sesama kuli suatu sore. Ocit menatap peralatan kerjanya, cetok, waterpass, dan benang nilon yang kini hanya tersusun rapi di pojok ruangan. Tabungannya yang tak seberapa mulai menipis untuk membeli beras dan kebutuhan pokok yang harganya perlahan merangkak naik. Ketidakpastian ini jauh lebih menakutkan bagi Ocit daripada memanjat steger setinggi 3 lantai. Sore itu, langit di atas Kamal berwarna abu-abu pekat, khas mendung Jakarta yang tak kunjung hujan. Pak RW, seorang pria paruh baya yang selalu mengenakan peci miring, muncul di depan gang. Ia tidak datang untuk menagih iuran, melainkan membawa sebuah tawaran yang membuat jantung Ocit berdegup kencang. "Ocit, saya tahu kondisi lagi susah. Di puskesmas kecamatan lagi krisis supir. Supir ambulans yang lama baru saja resign karena takut tertular virus. Lu kan punya SIM A, terbiasa bawa mobil pickup material. Gimana kalau lu ambil posisi ini?" tanya Pak RW lugas. Ocit terdiam lama. Baginya, mobil ambulans bukan sekedar kendaraan. Itu adalah kotak besi yang identik dengan kesedihan, bau obat-obatan, dan kematian. "Supir ambulans, Pak. Saya ini biasanya pegang bata, bukan pegang kemudi buat antar orang sakit," jawab Ocit ragu. "Gajinya lumayan, Cit. Ada uang insentif tambahan karena ini masa darurat. Daripada lu di sini cuma nungguin cetok karatan, mending bantuin warga," desak Pak RW lagi. Ocit melirik ke dalam rumah. Istrinya sedang menghitung sisa uang belanja di meja makan dengan raut wajah muram. Ia tahu ia tidak punya banyak pilihan. Di masa sulit ini, pekerjaan adalah kemewahan, seseram apapun bentuknya. "Tapi saya nggak punya pengalaman medis, Pak," mencoba Ocit memberi pembelaan terakhir. "Nggak perlu medis, itu urusan peramat. Tugas lu cuma satu, nyetir secepat mungkin, jaga keselamatan, dan pastikan penumpang sampai ke tujuan. Bagaimana?" Dengan berat hati dan demi menyambung hidup, Ocit akhirnya mengangguk pelan. "Ya sudah Pak RW, besok saya melapor ke puskesmas." Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya ke perjalanan paling gelap dalam hidupnya, melintasi ribuan kilometer jalanan lintas Sumatera yang penuh misteri. Pagi itu, aroma semen dan debu proyek berganti menjadi bau tajam disinfektan dan alkohol. Ocit berdiri di halaman puskesmas, menatap unit mobil ambulans bermerek Suzuki APV yang akan menjadi kantor barunya. Lampu rotator biru di atasnya tampak berkilau, memantulkan sinar matahari Jakarta yang mulai terik. Seorang perawat senior bernama Pak Joni memberikan kunci kepada Ocit. "Cit, ini bukan mobil biasa. Lu harus siap kapanpun sirine ini berbunyi. Di belakang, nyawa orang atau kehormatan jenazah adalah taruhannya," pesan Pak Joni dengan nada rendah. Ocit mengangguk kaku. Saat pertama kali duduk di kursi supir, ia merasa canggung.
Setir yang biasanya ia gunakan untuk membawa beban material yang berat, kini terasa lebih ringan namun memberikan beban mental yang jauh lebih besar. Hari pertama hingga hari kelima berjalan dengan ritme yang stabil. Jakarta mulai terlihat sepi. Jalanan yang biasanya macet total di wilayah Jakarta Barat, dari Jalan Daan Mogot hingga area Kalideres, kini terasa lengang dan mencekam. Ocit menghabiskan waktunya dengan mengantar pasien rujukan dari satu RSUD ke rumah sakit lainnya. Ia mulai belajar cara menyalakan sirine dengan pola yang berbeda, satu untuk pasien gawat darurat dan satu lagi yang lebih tenang untuk pengantaran biasa. Ia merasa bangga saat kendaraan lain meminggir, memberi jalan untuk mobil yang ia kemudikan. Ternyata tidak seburuk yang saya bayangkan, pikirnya saat itu. Ia merasa seperti pahlawan kecil di tengah pandemi yang kian meluas. Memasuki hari ke-8, Ocit sudah terbiasa dengan pemandangan orang-orang yang mengenakan baju hazmat lengkap. Ia bahkan mulai berani bercanda dengan petugas pemulasaraan jenazah. Ketakutan akan hal-hal mistis yang sering ia dengar tentang ambulans, seperti suara tangisan atau bau bunga Kamboja yang mendadak muncul, sama sekali ia tidak alami. Mungkin karena niat saya baik, ingin membantu, gumam Ocit setiap kali ia mencuci ambulansnya di sore hari. Ia merasa dilindungi oleh doa-doa orang yang ia bantu. Lingkungan Kamal tempat tinggalnya pun mulai melihat Ocit sebagai sosok penting. Anak-anak kecil sering melihatnya dengan kagum saat ia pulang sebentar untuk makan siang dengan seragam putihnya. Namun kedamaian itu hanyalah jeda sebelum badai. Pada senja hari ke-10, saat matahari terbenam dengan warna merah yang tidak biasa di Cakrawala, Jakarta Barat, Pak Joni memanggil Ocit ke ruang administrasi. "Cit, ada tugas khusus. Ini permintaan keluarga, bukan kasus virus, tapi perjalanannya jauh. Kita harus mengantar jenazah ke Jambi lewat jalur darat," kata Pak Joni sambil menyodorkan surat tugas. Jantung Ocit berdegup kencang. Jambi bukanlah perjalanan 1 atau 2 jam. Itu adalah perjalanan menyeberangi selat dan membelah hutan Sumatera sejauh ratusan kilometer. Ocit menatap jam dinding puskesmas yang berdetak lanying. Ada perasaan tidak enak yang menyelinap di hatinya, namun ia teringat wajah istrinya dan sisa utang di warung. "Siapa? Saya berangkat malam ini juga," jawab Ocit. Ia tidak menyadari bahwa 10 hari kedamaian ini adalah bekal terakhirnya sebelum ia harus berhadapan dengan teror yang melampaui logika manusia di tengah kegelapan lintas Sumatera. Malam itu, sekitar pukul 22 WIB, mobil ambulans APV putih itu terparkir di depan rumah duka. Ocit membantu mengangkat keranda besi berisi jenazah seorang pria tua. Aroma melati yang sangat tajam menyeruak, bercampur dengan bau disinfektan yang dingin. Setelah semua prosedur selesai, Ocit sendirian di depan kemudi, hanya ditemani satu anggota keluarga jenazah yang duduk tertidur pulas di kursi samping supir karena kelelahan. Perjalanan dari Jakarta menuju Pelabuhan Merak terasa biasa saja. Namun, suasana berubah total begitu roda mobil menyentuh aspal Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Udara Sumatera terasa lebih lembab dan berat. Ocit memacu mobilnya membelah kegelapan lintas timur Sumatera. Memasuki wilayah perbatasan Lampung Utara yang didominasi oleh perkebunan sawit dan karet yang gelap gulita, sebuah dentuman keras mengejutkan Ocit. "Duar!" Ban belakang sebelah kanan pecah seketika. Mobil sempat oleng, namun pengalaman Ocit membawa mobil material membuatnya mampu mengendalikan kemudi hingga berhenti di bahu jalan yang sepi. Ocit turun dengan senter di tangan. Keanehan pertama muncul. Ban itu tidak hanya bocor, tapi tampak seperti disayat oleh benda tajam yang sangat besar, padahal aspal yang ia lalui sangat mulus. Saat ia sedang membongkar ban cadangan, suasana menjadi sangat sunyi, bahkan suara jangkrik pun tiba-tiba hilang. Di tengah kesibukan mengganti baut ban, sebuah suara lirih muncul dari arah jendela belakang yang tertutup rapat. "Tolong,
panas. Ocit mematung. Suaranya serak, seperti orang yang kehabisan nafas. Ia melirik ke arah kaca jendela. Di dalam sana, ia melihat uap tipis menempel di kaca, seolah-olah ada seseorang yang sedang bernafas dari dalam kabin jenazah. Ocit menoleh ke arah teman perjalanannya, anggota keluarga jenazah di kursi depan. Namun, orang itu masih tertidur sangat pulas, bahkan tidak terbangun oleh guncangan ban pecah tadi. Ocit menelan ludah, mencoba berpikir logis bahwa itu mungkin hanya suara gesekan ranting pohon sawit. Namun saat ia kembali fokus ke ban, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan disertai ketukan pelan dari dalam keranda. Tok, tok, tok. Setelah ban berhasil diganti dengan tangan yang gemetar, Ocit kembali masuk ke kabin supir. Seketika, suhu di dalam mobil menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari setelan AC yang ia buat. Bau melati yang tadi sempat menghilang, kini berubah menjadi bau busuk yang menyengat, seperti daging yang sudah lama tertinggal. Ia mencoba menyalakan radio untuk memecah kesunyian, namun yang keluar hanyalah suara statis kresek-kresek yang sesekali tertangkap suara tangisan wanita yang jauh. Ocit memegang setir dengan erat, kuku-kukunya memutih. Ia sadar, ini bukan lagi perjalanan medis biasa. Ada sesuatu yang ikut menumpang di mobilnya, sesuatu yang tidak terdaftar dalam surat tugas. Bismillah, saya cuma kerja, jangan ganggu saya. Bisik Ocit sambil menginjak gas sedalam mungkin, membelah kabut tipis yang mulai turun menyelimuti aspal lintas Sumatera menuju arah Palembang. Pukul 2.30 dini hari, mobil ambulans yang dikemudikan Ocit kini memasuki wilayah perbatasan antara Sumatera Selatan dan Jambi. Jalanan di sini terkenal dengan sebutan jalur tengkorak, bukan hanya karena medannya yang berkelok-kelok tajam dengan jurang di satu sisi, tapi juga karena keangkerannya. Hutan jati di kanan kiri jalan tampak seperti raksasa hitam yang siap menelan apapun yang melintas. Ocit mencoba tetap terjaga dengan mengunyah permen pedas, namun matanya secara tidak sengaja selalu tertarik ke arah kaca spion tengah. Kaca kecil itu memantunkan kondisi di kabin belakang, tempat keranda besi itu diletakkan. Ketegangan memuncak ketika mobil melewati sebuah jembatan tua yang sempit. Lampu di dalam kabin belakang yang seharusnya mati, tiba-tiba berkedip-kedip redup. Dalam keremangan cahaya itu, Ocit melihat sesuatu yang mustahil melalui kaca spion. Tali pengikat keranda yang tadinya kencang, tampak kendur dan bergoyang hebat, seolah-olah ada kekuatan besar dari dalam yang mencoba mendobrak keluar. Brak! Sebuah hantaman keras terdengar dari dalam keranda. Ocit tersencak, tangannya hampir melepaskan kemudi. Ia melirik spion lagi dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Kain kafan putih yang membungkus jenazah itu kini sudah tidak lagi berada di posisi semula. Ujung kainnya terjulur keluar dari sela-sela tutup keranda, melambai-lambai tertiup angin dari ventilasi mobil yang mendadak terbuka. Ocit mencoba membangunkan kerabat jenazah yang duduk di sampingnya. Ia mengguncangkan bahu orang itu dengan keras. "Mas, mas, bangun! Ada yang aneh di belakang." Namun orang itu tetap bergeming. Nafasnya berat dan teratur, seolah-olah ia sedang berada dalam pengaruh sihir tidur yang sangat kuat. Itulah saat Ocit merasakan kehadiran seseorang di belakang lehernya. Ia melirik kaca spion tengah sekali lagi. Kali ini, ia melihat sosok jenazah itu sudah tidak lagi berbaring. Dalam pantulan spion yang buram, tampak bayangan kepala yang terbungkus kain kafan miring sepenuhnya, menempel di kaca bening yang membatasi ruang supir dan ruang jenazah. Dua lubang mata yang gelap dan kosong seakan-akan sedang menatap tajam ke arah tengkuk Ocit. "Mas, kenapa jalannya pelan sekali?" Sebuah suara parau seperti gesekan amplas pada kayu terdengar tepat di belakang telinga kirinya. Hawa dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang sumsumnya. Halusinasi atau kenyataan? Pandangan Ocit mulai terpecah.
antara fokus pada jalanan yang berkelok tajam dan ketakutan akan sosok di belakangnya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya terhantam di kerongkongan. Setiap kali ia melewati tikungan, ia merasa tangan yang terbungkus kain kafan itu mencoba meraih bahunya melalui celah kecil di bawah kaca pemisah. Ocit mulai merapalkan doa-doa dengan suara gemetar. Ia tidak berani lagi melihat ke arah spion. Ia melipat spion tengah itu ke atas agar tidak perlu melihat apa yang terjadi di belakang. Namun ketakutan tidak berhenti di sana. Dari arah dashboard mobil, ia melihat butiran tanah kuburan mulai bermunculan entah dari mana, mengotori lantai mobil yang tadinya bersih disinfektan. Ocit tahu perjalanan ini sudah melampaui batas kewajaran dan Jambi masih terasa sangat jauh di depan sana. Pukul 3.15 dini hari. Ocit kini berada di jantung hutan Jambi yang terkenal angker. Pepohonan raksasa di kanan kiri jalan seolah-olah merunduk, menutup langit dan membuat suasana semakin mencekam. Kabut tebal tiba-tiba turun, membatasi jarak pandang hanya sejauh 2 meter di depan bumper mobil. Sirina ambulans yang tadinya mati tiba-tiba menyala sendiri dengan suara yang aneh. Bukan suara sirine standar, melainkan suara melengking panjang yang mirip dengan tangisan manusia. Ocit mencoba mematikan saklarnya berkali-kali, namun sistem kelistrikan mobil seolah telah diambil alih oleh kekuatan lain. Di tengah kepanikan mengurus sirine, lampu sorot ambulans menangkap sebuah pemandangan yang membuat kaki Ocit lemas seketika. Tepat di tengah jalan yang sempit, berdiri tegak sebuah sosok putih setinggi 2 meter. Sosok itu terbungkus kain kafan yang penuh dengan noda tanah merah yang masih basah. Sosok itu tidak melompat. Ia berdiri kaku dengan wajah yang hitam legam dan mata yang bersinar merah redup di balik ikatan kain kafannya. Ocit membanting setir ke kanan secara ekstrem. Mobil berguncang hebat, hampir terbalik ke dalam jurang. Saat ia berhasil menstabilkan posisi mobil dan menoleh ke belakang, sosok itu sudah menghilang. Namun bau busuk bangkai yang sangat menyengat memenuhi kabin supir. Belum sempat napas Ocit kembali normal, teror berikutnya datang dari atas. Dari dahan pohon beringin besar yang menjulur ke jalan, melesat sesosok wanita berambut sangat panjang dengan gaun putih yang compang-camping. Sosok kuntilanak itu terbang rendah menyambar atap mobil hingga terdengar suara cakaran kuku yang tajam menggores besi. Srit! Srit! Hihihihihi! Mau kemana tukang bangunan? Suara tawa itu melengking masuk melalui celah kaca jendela yang tertutup rapat. Ocit melihat melalui kaca samping. Sosok itu terbang sejajar dengan laju mobilnya. Wajahnya hancur, dengan mata yang terus meneteskan cairan hitam. Ia melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya dengan gerakan yang sangat cepat, seolah-olah sedang bermain-main dengan mangsanya. Cahaya lampu rotator biru yang memantul di antara pepohonan justru membuat tarian makhluk itu terlihat semakin mengerikan. Di tengah pengejaran makhluk-makhluk hutan tersebut, guncangan hebat terjadi di kabin belakang. Brak! Pintu belakang ambulans terbuka sendiri hingga menghantam aspal. Ocit melirik spion samping dan melihat keranda besi itu bergeser ke arah pintu yang terbuka. Penutup keranda itu terlempar dan jenazah di dalamnya perlahan-lahan mulai terduduk. Dalam kegelapan total hutan Jambi, Ocit melihat bayangan jenazah itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arahnya. "Lari, Cit! Lari!" Suara itu bukan lagi bisikan, tapi teriakan yang menggema di dalam kepala Ocit. Dengan sisa tenaga dan kewarasan yang ada, Ocit memejamkan mata sejenak, menginjak pedal gas sedalam-dalamnya dan menabrak kabut tebal di depannya tanpa peduli apa yang ada di hadapannya.
Ia hanya ingin keluar dari hutan itu, atau ia akan menjadi penghuni pertama di sana bersama mereka yang tak terlihat. Fajar mulai menyingsing saat mobil ambulans APV yang dikemudikan Ocit memasuki desa terpencil di wilayah Jambi. Kondisi mobil sangat memprihatinkan. Pintu belakang penyok dan terbuka sedikit, bodi samping penuh goresan misterius, dan lampu depan sebelah kiri pecah. Ocit sendiri tampak seperti mayat hidup. Wajahnya pucat pasi, matanya merah karena kurang tidur dan tekanan batin yang luar biasa. Saat mobil berhenti di depan rumah duka, keluarga jenazah sudah berkumpul. Keanehan terjadi saat kerabat jenazah yang duduk di samping Ocit tiba-tiba terbangun dengan segar, seolah-olah ia baru saja tidur di hotel berbintang. "Wah, sudah sampai ya Mas Ocit? Cepat juga, saya sampai tidak sadar apa-apa selama jalan," ucapnya tanpa beban. Ocit hanya bisa terdiam dengan bibir gemetar. Saat proses pemindahan jenazah, Ocit terpaksa harus membantu mengangkat keranda untuk terakhir kalinya. Ketika tutup keranda dibuka oleh pihak keluarga untuk proses pensucian ulang secara adat, Ocit tidak sengaja melihat wajah jenazah tersebut. Tidak ada lagi tatapan kosong atau wajah miring yang menghantuinya di spion. Jenazah pria tua itu tampak tenang, bahkan sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyuman tipis yang sangat damai. Seolah-olah sosok itu ingin menyampaikan terima kasih karena Ocit telah bertahan dan berhasil mengantarkannya pulang ke tanah kelahirannya, meskipun harus melalui teror makhluk-makhluk hutan. Detik itu, bau busuk yang menghantuinya berganti menjadi aroma tanah basah yang segar. Perjalanan pulang yang hening, Ocit tidak bertahan lama di Jambi. Setelah meminum segelas kopi hitam pemberian warga, ia langsung memacu mobilnya kembali menuju Jakarta. Kali ini, ia memilih jalan yang lebih ramai dan hanya berkendara saat matahari masih terlihat. Selama perjalanan pulang, ambulans itu sunyi senyap. Tidak ada suara ketukan, tidak ada latawa kuntilanak, dan tidak ada bayangan di spion. Namun bagi Ocit, kesunyian itu justru terasa lebih menyesakkan karena ia terus teringat kejadian malam itu. Setiap kali ia melihat pohon besar di pinggir jalan, jantungnya berdegup kencang, teringat sosok putih yang terbang di antara dahan. Ia sadar, mentalnya telah berubah. Ia bukan lagi Ocit si tukang bangunan yang pemberani. Sesampai di Jakarta, Ocit tidak langsung pulang ke rumahnya di Kamal. Ia langsung menuju puskesmas. Di sana, Pak RW dan Pak Joni sedang berbincang. Melihat kedatangan Ocit dengan kondisi mobil yang rusak dan raut wajah yang hancur, mereka langsung terdiam. Ocit meletakkan kunci mobil di atas meja dengan tangan yang masih gemetar. "Pak RW, Pak Joni, ini kunci mobilnya. Saya mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini," ucap Ocit lirih. Pak RW mencoba membujuk. "Kenapa, Cit? Masalah gaji bisa kita bicarakan lagi. Lu kan sudah teruji bisa sampai Jambi." Ocit menggeleng kuat. "Bukan soal uang. Ada hal-hal di luar sana yang tidak bisa diselesaikan dengan semen atau bata. Saya hampir kehilangan nyawa dan kewarasan saya di hutan itu. Biarlah saya kembali jadi kuli semen atau menganggur sekalipun, asal saya tidak harus melihat spion itu lagi." Ocit berjalan kaki pulang menuju rumahnya di wilayah Kamal. Ia melewati gang-gang sempit yang kini mulai dipenuhi warga yang memakai masker. Pandemi masih berlangsung, kesulitan ekonomi masih mengintai. Namun Ocit merasa jauh lebih tenang saat menyentuh cetok semen miliknya yang berkarat di teras rumah. Ia duduk di bale-bale menatap langit Jakarta Barat yang mendung. Cerita tentang supir ambulans dari Kamal ini pun berakhir. Ocit memilih hidup dalam kesederhanaan dan ketenangan, mengubur dalam-dalam kenangan tentang perjalanan terakhirnya ke Jambi. Namun setiap kali ia mendengar suara sirine melintas di jauhan, Ocit akan selalu menundukkan kepala dan merapalkan doa.
karena ia tahu betul siapa yang mungkin sedang menumpang di dalam kotak besi putih itu.